langsung aja ya, lanjut ya. Jadi fase yang terakhir itu adalah fase kematian. Nah, pada fase kematian ini jumlah bakteri yang mati jauh lebih besar daripada jumlah bakteri yang tumbuh, sehingga nanti grafiknya turun ke bawah. Ini grafik dari pertumbuhan bakteri. Nah, ini kelihatan ya. Jadi pada grafik ini kelihatan kalau pada fase awal nih, fase adaptasi ya, fase lak adaptasi, dia tidak ada penambahan jumlah karena sumbu X, sumbu Y ini jumlahnya, sumbu X ini waktunya. Jadi tidak ada pertumbuhan bakteri. Jadi itulah sebab juga mengapa misalkan kayak kita bikin kaldu, bikin masakan gitu kan. Misalnya kita masaknya pagi, siang itu masih bagus, masih oke lah. Padahal kan kaldu daging, kaldu ayam tuh tempat media yang paling sempurna banget untuk bakteri tumbuh. Tapi kalau tidak kita panaskan jadi basi kan, biasanya kayak gitu. Nah, itu masih dalam fase adaptasi si bakteri. Bakteri dari sekitar, dari udara biasanya. Baru dia mulai masuk di fase log. Fase log itu fase pertumbuhan. Di sini terjadi pembelahan sel secara besar-besaran sehingga dari segi grafik dia akan meningkat secara pesat. Baru dia masuk ke fase stasioner tadi, fase diam, di mana jumlah yang tumbuh dengan yang mati setara, Pak Po di sini. Nah, makanya dia flat lagi nih. Baru yang terakhir dia fase kematian. Nah, di sini jumlah yang mati jauh lebih besar daripada jumlah yang tumbuh. Biasanya karena faktor makanannya sudah mulai menipis, dan yang kedua sel-sel yang mati tadi juga meracuni sel-sel yang hidup. Nah, itu jadi terkait dengan tumbuh kembangnya si bakteri. Oke, bentar. Kemudian faktor pertumbuhan bakteri. Nah, ternyata untuk bisa tumbuh dengan grafik seperti tadi, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama itu temperatur, jelas. Kalau kita berbicara tentang bakteri penyebab penyakit pada manusia, karena targetnya adalah kita manusia, maka temperaturnya pasti temperatur manusia, yaitu sekitar 37 derajat Celcius ya. Jadi bakteri-bakteri yang menyerang kita pasti sekitar segitu hidupnya. Jadi kalau kita buat mereka panas, mereka nggak bisa tumbuh. Buat mereka terlalu dingin, mereka juga nggak bisa tumbuh gitu. Dan setiap peningkatan sebanyak 10 derajat Celcius biasanya dia akan meningkat aktivitas enzim. Tapi pada kondisi ini juga terbatas. Kalau terlalu tinggi juga nggak bisa dia. Baru yang kedua adalah pH, power of hydrogen. Jadi seperti di tubuh manusia, secara standar tubuh manusia itu kan pH-nya 7 ya, kisaran 6,8 hingga 7. Tapi ada area-area tertentu yang pH-nya berbeda. Kayak misalnya lambung, pH-nya cenderung asam, 1 hingga 2 pH-nya. Ada juga misalkan yang cenderung basa, area mulut setahu saya cenderung basah. Nah, biasanya bakteri-bakteri yang hidup di area-area khusus tersebut akan memiliki pH yang sudah sesuai. Tapi bakteri yang tidak sesuai pH-nya nggak akan bisa hidup di situ. Oke? Dan pH ini sangat ditentukan oleh jumlah ion hidrogen yang ada pada air biasanya, ya. Kemudian faktor berikutnya tekanan osmosis. Nah, jadi mbaknya bayangkan sel kita itu bulat kayak balon, dalamnya ada air. Ketika tekanan osmosisnya itu berkurang karena dehidrasi misalkan, atau kita berpuasa dan segala macam, sehingga cairan di luar sel itu berkurang, sel akhirnya mengeluarkan cairannya. Itu kalau tidak ada keseimbangan osmosis. Makanya penting buat kita untuk minum kan. Dan juga orang-orang sering bilang kalau mau awet muda, kulitnya kenceng, jangan lupa minum air putih gitu ya. Karena logikanya memang air tadi itu akan menjaga osmosis dari sel-sel tubuh kita, termasuk sel kulit. Nah, jadi ketika tekanan osmosis si bakterinya tidak sesuai dengan kondisi badan kita, dia nggak bisa hidup juga. Baru yang penting oksigen. Nah, bakteri itu ada dua jenis. Ada yang aerob, butuh oksigen, dan anaerob, yang sedikit butuh oksigen atau bahkan tidak membutuhkan oksigen. Jadi area-area yang memang dia aerob, kalau tidak ada oksigen ya dia tidak akan bisa hidup. Area-area yang dia anaerob, kalau dia ada oksigen dia nggak bisa hidup. Contoh paling gampangnya adalah pembuatan tape. Kalau di sini mbaknya pernah bikin tape, ya kan? Tape itu kan dikekep gitu ya, dikasih ragi, dikekep biar dia nggak kena udara gitu. Nah, karena memang bakteri yang bekerja di situ bakteri fermentasi, bakteri yang sifatnya anaerob, tidak butuh oksigen. Kalau dibuka tapenya pasti nggak jadi, karena dia nggak bisa bekerja. Nah, demikian juga dengan bakteri pada tubuh kita yang menyebabkan penyakit.
Baru yang terakhir adalah radiasi. Nah, jadi radiasi ini menghancurkan semua sel, termasuk sel bakteri. Sel kita pun bisa hancur gara-gara radiasi. Nah, jadi radiasi itu salah satu metode yang sering digunakan untuk menghancurkan mikroorganisme. Kalau di kantor misalkan sekarang tuh orang ada pakai UV gitu ya. UV yang untuk memfilter, karena zaman COVID ini kan, kalau di lab itu biasanya ditaruhnya dalam lemari khusus. Kalau di kebidanan setahu saya ada kayak lemari untuk sterilisasi alat-alat yang dia ada lampunya itu. Nah, itu UV. UV itu yang radiasi itu ya. Dia juga bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya bakteri. Kemudian ketika seseorang itu mau meneliti atau kita mau identifikasi sakit apa saya keluarin dahak saya, terus dahak tadi diperiksa tuh oleh analis, maka si analis harus tahu menumbuhkan bakteri itu di mana. Karena kalau nggak ditumbuhkan nggak bisa dianalisis. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu nih media ini tempat tumbuhnya bakteri. Nah, media ini akan memiliki beberapa komponen yang pada dasarnya memiliki fungsi yang beraneka ragam masing-masingnya. Misalkan bahan itu pasti mengandung nutrisi, contohnya itu protein. Makanya tadi saya bilang kaldu, mbak-mbaknya masak kaldu ayam, kaldu sapi, kenapa kita panaskan secara berkala biar nggak basi? Karena kaldu itu proteinnya tinggi, makanya bakteri suka. Makanya kalau pancinya kebuka, bakteri dari udara sekitar masuk, nggak kita panasin, udah pasti basi besoknya. Karena basi itu adalah toksin-toksin yang dikeluarkan oleh si bakteri yang tumbuh di permukaan kaldu makanan kita, karena dia mengandung nutrisi yang tinggi. Energi, nah biasanya berupa glukosa. Nah, selain protein, biasanya kalau kaldu yang kita masak itu pasti mengandung glukosa. Nah, dia juga butuh glukosa sebagai sumber energi, sama kayak manusia. Kita butuh makan nasi, makan ubi, makan roti, yaitu untuk sumber energi. Kemudian logam dan mineral. Nah, mereka juga butuh natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan besi. Mereka juga butuh buffer. Buffer itu kayak semacam cairan yang akan membantu mereka menstabilkan pH. Nah, itu buffer. Jadi biasanya mereka butuh buffer juga. Butuh indikator. Nah, biasanya kita butuh indikator yang menunjukkan perubahan warna. Misalkan bakterinya sudah di tahap harus ganti media, karena kalau nggak diganti dia akan masuk fase kematian. Akan berubah tuh nanti medianya. Jadi kita bisa tahu bahwa oh ini udah kelamaan, harus diganti ke media baru. Biasa ada perubahan warna. Nah, yang sering dipakai itu BTB namanya. Bahan selektif, misalnya antibiotika. Misalnya mbaknya ingin menumbuhkan bakteri tertentu A dan nggak mau ada bakteri lain yang tumbuh di situ selain bakteri A. Biasanya nanti medianya dilengkapi dengan antibiotik yang akan menghalau, mencegah bakteri lain untuk tumbuh. Jadi yang tumbuh benar-benar selektif bakteri target kita saja. Dan yang terakhir agar. Nah, biasanya media itu kalau kita lihat petri dish kan kayak agar-agar. Nah, itu memang ada agarnya di situ biar dia jadi beku. Gitu ya. Kemudian ini ada beberapa perbedaan media. Beberapa perbedaan media. Yang pertama ada media cair, seperti namanya dia cair, intinya kayak larutan biasa. Umumnya itu dipakai untuk memperkaya si bakteri. Jadi biasanya kalau kita beli bakteri biakan murni, kita mau tumbuhkan dia, kita pakai media cair dulu karena dia lebih fleksibel hidupnya di situ. Contohnya kaldu, tadi saya bilang kaldu makanan atau kaldu yang memang sudah didesain di lab. Atau ada namanya nutrient broth. Ini tuh kaldu yang udah didesain di lab gitu. Atau media gula-gula. Kemudian media padat. Nah, ini media solid, bentuknya kayak agar-agar banget. Mirip agar-agar, tapi nanti isinya bisa beraneka ragam. Nah, kalau media solid itu dia ditambahkan dengan sejumlah agar-agar dan biasanya digunakan untuk mempelajari koloni bakteri. Kita mau lihat warnanya, bentuknya, bentuk koloni dan sebagainya. Jadi tujuannya lebih ke analisis kalau di media padat. Kalau media cair kita mau memperbanyak aja gitu. Dan yang terakhir adalah media setengah padat atau semi solid. Kadang-kadang ada beberapa bakteri yang memang butuh media setengah padat. Ini isinya 50% media padat, 50% media cair. Nah, umum digunakan untuk jenis mikroba yang butuh air sangat tinggi. Jadi ada bakteri-bakteri yang ditumbuhkan di media padat nggak mau tumbuh karena dia butuh airnya tinggi banget, sehingga ditumbuhkannya di media padat, media semi padat. Nah, ini contoh
Media cair bener-bener kayak air, cuman dia kaya akan nutrisi, nanti tumbuh bakteri. Nah ini kan bening nih, kalau bening ini berarti belum ada bakterinya. Nanti kalau jadi keruh, nah itu udah tumbuh bakteri di situ. Kemudian ini media padat. Nah media padat tuh biasa kita gores-gores, dan ini nanti digunakan untuk analisis seperti apa sih bentuk koloninya, warnanya seperti apa. Karena warna tadi itu bisa menjadi indikasi jenis bakteri yang kita tumbuhkan apakah sudah sesuai atau tidak. Termasuklah menghitung bisa. Dan media semi padat. Kalau di sini kan kelihatan kayak ada garis putih ya sampai dalam. Karena ini semi padat, jadi bakteri bisa tumbuh sampai ke bagian dalam seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai di sini dari Mbak Rini sama Mbak Anissa? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, tadi itu secara umum saja terkait dengan bakteri. Nah, sekarang kita akan mempelajari dua jenis bakteri yang memang menjadi penyakit umum di masyarakat yang mungkin nanti suatu hari mbaknya sebagai SKM akan sering ketemu. Yang pertama bakteri E. coli, ini paling umum ya. Bakteri E. coli ini bakteri coliform, artinya dia itu secara alami memang ada di usus kita. Karena dia ada di usus kita secara alami, dia bisa keluar dari perut kita hanya melalui satu jalur, yaitu feses. Nah, jadi orang terkontaminasi E. coli kemungkinan besar terkontaminasi feses, seperti itu. Makanya E. coli sering digunakan sebagai indikator kebersihan. Kalau ada orang-orang Kesling ngecek kantin, ngecek rumah makan, pasti yang jadi indikator adalah E. coli. Karena kalau seandainya ada E. coli pada makanan, berarti tidak bersih pekerja di situ atau tidak bersih penanganan makanannya di situ. Nah, E. coli ini termasuk jenis Enterobacteriae dan dia punya banyak kelompok ya. Nah, bentuknya batang, basil, gram negatif kalau diwarnai. Jadi kalau diwarnai warnanya merah, punya flagel, punya buntut, dan dia memiliki kapsul. Dia punya dua jenis toksin atau racun. Jadi kenapa dia berbahaya? Karena dia mengeluarkan racun. Yang pertama itu toksin termolabil, dia menyebabkan diare dan bisa merangsang enzim adenilat siklase pada mukosa usus halus. Jadi orang-orang yang mengalami diare bisa saja karena si E. coli ini. Yang kedua, toksin termostabil, dia merangsang aktivitas enzim guanilat siklase yang berperan pada rangsangan monofosfat siklik yang berakibat terjadinya gangguan klorida, natrium, serta menurunkan motilitas usus halus. Jadi maksudnya itu gini, kalau pada toksin termolabil, dia itu akan mengganggu lapisan dalam dari usus. Sementara lapisan mukosa, lapisan dalam usus, itu fungsinya adalah sebagai tempat tubuh kita menyerap makanan. Nah, jadi ketika terjadi keracunan toksin termolabil yang pertama, maka itu akan mempengaruhi kita menyerap makanan. Kalau toksin termostabil, dia akan menurunkan motilitas atau gerakan usus halus. Jadi di sini kan kalau kita makan, usus itu kan akan genjot gitu ya. Akan bergerak, menggenjot biar dia bisa gerak ke bawah gitu. Nah, ternyata toksin termostabil ini akan menurunkan enjotan tadi, sehingga apa yang kita makan tidak bisa tercerna dengan sempurna. Kalau yang pertama malah bikin dia diare, buang air terus-menerus. Kalau yang kedua ini dia akan kesulitan mencerna makanan. Itu E. coli. Secara umum, ternyata ada E. coli yang berbahaya. Di antara banyak E. coli, yaitu jenis STEC, yaitu Shiga Toxin Producing E. coli. Ini yang menjadi perhatian khusus sebenarnya, karena dia yang menyebabkan keracunan parah. Kayak kemarin beberapa hari yang lalu saya dengar berita di TV, ada orang hajatan terus keracunan sampai 100 orang, ada yang meninggal. Nah, itu contohnya. Kalau memang dia karena E. coli, ya inilah pelakunya yang membuat orang tersebut hingga meninggal. Jadi dia sampai kekurangan cairan. Jadi diare itu ringan, tapi pada kasus tertentu bisa sangat berat karena si pasien kehilangan cairan terus. Mungkin dia buang air terus tuh, buang air, akhirnya dia dehidrasi parah dan dia muntah juga, sehingga kalau tidak ditangani dengan cepat, tidak dikasih IV, tidak dikasih obat
penahan gitu ya, biar nggak buang air terus, dia bisa meninggal gitu. Nah, jadi sumber STEC ini tidak hanya dari makanan terkontaminasi ternyata. Dia juga bisa dari daging tidak matang. Nah, jadi mungkin di sini ada mbak-mbaknya yang suka beli daging steak yang rare, apa? Yang kematangannya rare, biasanya kan ada rare, medium rare kayak gitu kan. Nah, kalau dagingnya rare ya itu ada potensi sebenarnya, ada STC di situ. Tapi kalau misalkan kita beli daging sendiri, kita yakin, kita bersih, biasanya sih aman. Tapi kalau beli di luar sih ya nggak tahu ya, apalagi kita nggak tahu tuh kalau di restoran dia naruhnya kayak gimana gitu kan, itu ada resiko besar. Kemudian susu mentah, kalau di Pontianak mungkin agak jarang ya kita lihat susu mentah, tapi kalau kayak di Jawa kan banyak peternak susu tuh, dia peras sendiri susunya dan tidak dimasak, langsung dijual. Itu juga ada resiko kontaminasi STEC. Kalau susu yang kita beli di pasar kan udah steril banget, itu udah aman. Nah, terus sayur dan makanan yang terkontaminasi bakteri coliform, contohnya gini, saya pernah dengar etnis tertentu kalau nanam sayur itu suka disiram pakai air kotoran, karena asumsinya adalah kotoran itu mengandung unsur hara, ada itu. Nah, jadi sayur-sayur itu harus kita cuci bersih karena memang dia punya potensi terkontaminasi STEC pada kasus dimana petaninya menggunakan kotoran untuk pupuk cair, ada yang seperti itu. Tapi kalau yang normal harusnya tidak, kecuali kita yang memperlakukan sayurnya itu tidak bersih tangannya, kayak kita habis dari toilet, cara kita mencuci tangan tidak baik, terus kita masak, ya itu bisa terkontaminasi ya. Nah, kabar baiknya STEC ini sensitif terhadap panas, sehingga salah satu cara untuk mencegah STEC masuk ke tubuh kita adalah dengan cara memasak dengan benar, dengan suhu yang tepat. Gejala orang yang kena STEC, kram perut, diare yang dapat berkembang menjadi diare berdarah. Jadi parah ya diarenya, nggak cuma mencret habis-habisan tapi sampai berdarah juga. Kemudian demam dan muntah, umumnya sembuh setelah 10 hari, dan gangguan parah, pada kasus yang parah banget dia bisa menyebabkan ciri-ciri yang seperti gagal ginjal, serta mengalami hemolytic anemia dan trombositopenia, keping darahnya semakin turun karena habis keluar semua gitu. Jadi ini yang umum itu E. coli biasa, ini yang versi parahnya gitu. Dan ini bisa menular. Misalkan pasiennya kan masih punya E. coli di badan dia, yang bisa nularin ke orang lain. Kemudian pencegahannya, pahami bahwa seseorang itu rentan. Misalkan ibu hamil nih, misalnya Mbak Rini bidan kan, ibu hamil itu rentan sama hal-hal seperti ini. Jadi tidak disarankan makan daging mentah misalkan. Bayi baru lahir, misalkan jangan dikasih daging mentah dulu. Anak-anak, orang tua, orang dengan sistem imun rendah dan lain-lain. Ini berarti orang-orang ini harus kita protect, jangan, karena mereka rentan untuk terkena STEC. Yang kedua, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kemudian mencuci tangan setelah berinteraksi dengan hewan. Nah, di sini kalau ada yang punya hewan, kelinci atau kucing dan sebagainya, sering dielus-elus sebelum makan, pastikan cuci tangan karena kita nggak tahu kelinci atau kucingnya habis main kemana gitu. Kemudian, nah yang buat ibu-ibunya, mungkin ketika akan mempersiapkan botol susu bayi, terutama yang baru lahir banget, pastikan tangannya juga bersih, nggak hanya botolnya yang steril tapi tangan kita juga bersih. Takutnya botol sudah steril, tangan kita nggak bersih, kita pegang ya kena lagi gitu. Kemudian jika nggak ada air dan sabun, pakai hand sanitizer standar ya sekarang di musim COVID, dan mencuci sayur dan buah di air yang mengalir, serta memasak daging dengan benar, dan hindari cross contamination food. Cross contamination food itu kayak gini, mbaknya punya talenan, terus masak dagingnya kan biasanya kan belum dicuci tuh, dipotong dulu, potong pakai talenan itu, terus dicuci. Habis itu talenannya nggak dibersihin, pakai lagi untuk motong sayur, yang mana sayurnya udah dicuci. Nah, itu cross contamination namanya. Bekas daging tadi yang ada bakterinya itu pindah ke sayur yang sudah bersih. Ternyata sayurnya nggak dimasak tapi dibikin salad misalkan, atau dibikin pecel yang memang nggak dimasak. Itu namanya cross contamination food. Makanya kalau rekomendasinya sih, kita punya talenan tuh lebih dari satu, talenan untuk daging
ayam, ikan, dan sebagainya, sama talenan untuk sayur. Karena yang potensial membawa bakteri itu biasanya daging. Dan yang terakhir itu hindari produk-produk susu mentah gitu. Oke, itu E. coli secara umum. Yang kedua, bakteri yang juga sering terjadi, bakteri penyebab penyakit yang umum terjadi di kalbar, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Dari namanya aja kita udah tahu ya, ini penyebab TBC gitu. Nah, jadi Mycobacterium tuberculosis itu bakteri seperti apa? Sama kayak E. coli, dia bentuknya batang, punya spora, dan dia tahan asam sifat khususnya. Artinya dia ini ketika diwarnai, dia lebih tahan terhadap asam. Makanya disebut sebagai bakteri tahan asam. Dia bisa mati pada suhu 60 derajat Celcius selama 5 hingga 20 menit. Jadi dia bukan termasuk bakteri yang harus kita bikin mendidih gitu ya. Bisa mati dengan cepat. Dan dia juga bahkan bisa mati jika terpapar matahari selama 2 jam. Tapi orang TBC yang dahaknya mengandung TBC itu ternyata dahaknya tadi itu bisa mengandung bakteri yang bisa bertahan hingga 10 hari di dalam dahak. Jadi contohnya gini, kenapa di Singapura meludah sembarangan itu dilarang, bahkan kena denda kalau di Singapura itu? Karena ketika pasien atau orang dia TBC, dia nggak sadar, dia ngeludah sembarangan, ludah dia itu ada bakterinya sampai 10 hari ke depan. Bayangkan nanti ada anak kecil lewat situ main bola, gelinding ke air ludah, bolanya dipegang, itu terjadi kontaminasi gitu. Itu bisa. Jadi setahu saya kalau di Asia Tenggara itu Singapura yang sudah punya penerapan meludah sembarangan akan kena denda. Kalau di Indo kan tidak ada ya, bahkan orang-orang kadang naik motor sembarangan aja ngeludah, orang di belakang dia nggak peduli tuh gitu. Jadi terutama untuk TBC ini cukup mengkhawatirkan. Nah, di suhu kamar ini pada penyimpanan ya, misalnya kita punya sampel dahak, kita bisa simpan sampel dahak itu selama 6 hingga 8 bulan di suhu kulkas. Ini biasanya TLM yang ngerjain. Nah, dia itu nggak bisa kita bunuh pakai fenol, H2SO4, sitrat, dan NaOH. Artinya, kalau misalkan mbak-mbaknya di lapangan, ada satu kasus di mana ada endemik TBC misalkan, dan ingin melakukan disinfeksasi, mensterilkan area tersebut, maka nggak bisa menggunakan zat-zat ini, karena dia tahan. Yang bisa digunakan adalah alkohol 80%, bukan 70%, dan iodium selama 5 menit gitu. Jadi memang setiap bakteri punya karakteristiknya khusus. Nah, ini TBC. Kita kenal lagi TBC itu apa. TBC itu kenapa berbahaya? Karena dia menjadi salah satu dari 10 penyakit menular yang mematikan di dunia. Penyakit ini bisa disembuhkan dan dicegah, tapi harus benar-benar telaten pengobatannya. Dan yang gak enaknya itu adalah dia menular melalui orang ke orang. Bisa melalui batuk, bersin, ludahan, atau pas ngobrol ada percikan droplet, itu juga bisa menyebarkan si TBC. Sama kayak COVID sekarang lah. Nah, ada beberapa tipe pasien pada si TBC ini. Ada pasien yang disebut dengan laten TB. Ini sebagian besar orang laten TB. Artinya dia punya bakterinya, tapi dia tidak sakit dan dia tidak menularkan ke orang lain karena imunnya bagus. Bakterinya masuk ke badan dia, karena TBC ini bakteri multi organ. Dia bisa hinggap tidak hanya di paru-paru tapi juga di organ lain. Kalau pernah dengar mungkin ada yang namanya TB kelenjar. Anak-anak biasa kena TB kelenjar. Jadi kelenjarnya itu ada bakteri Mycobacterium tuberculosisnya, tidak berbahaya karena yang diserang itu kelenjar. Itu biasanya mereka termasuk yang laten TB. Dia tidak menularkan kepada orang lain, dia tidak sakit, tapi biasanya ada gangguan pertumbuhan kalau pada anak-anak, dan kadang nggak sadar. Nah, karena imunnya bagus, tapi nanti ketika imunnya jelek, kadang kan namanya manusia, apalagi kan manusia yang kerja, kalau lagi banyak-banyaknya pekerjaan di kantor, kecapean, makan nggak bener, drop tuh imunitas. Disitulah si laten TB ini akan berubah menjadi aktif. 5 hingga 15% orang dengan laten TB akan sakit TBC karena laten TB-nya jadi aktif. Biasanya pasien-pasien ini udah pasti akan menularkan kepada orang lain.
Makanya pasien TB, misalnya di rumah kita ada keluarga yang kena TBC, kita harus bantu dia untuk menjaga dirinya dan anggota keluarga lain gitu, karena dia punya potensi menularkan kepada orang lain. Tapi kalau dia udah dalam bentuk laten TB itu udah enggak. Nah, orang-orang dengan penyakit lain seperti HIV, kurang gizi, diabetes, perokok itu punya resiko lebih besar mengalami TBC. Jadi misalkan orang-orang ini udah kena laten TB, maka dia akan besar potensinya berubah menjadi TB aktif gitu. Nah, pasien HIV 19 kali lebih beresiko mengalami TBC. Makanya kadang orang HIV itu meninggalnya bukan karena HIV, tapi karena penyakit-penyakit lain seperti TBC. Penyebabnya adalah Mycobacterium. Nah, Mycobacterium ini bisa menyerang paru, bisa menyerang organ-organ lain, tetapi dia paling berbahaya ketika menyerang paru. Makanya sering disebutnya TB paru. Ya. Nah, dia akan menetap di paru, berkembang biak, dan akan menyebar ke tubuh bagian lainnya seperti ginjal dan otak. Jadi pada kasus di mana pasien imunnya sangat jelek atau rendah atau tua misalkan, imunnya terus turun, maka bakteri yang menetap di paru-paru ini tadi akan berkembang dan menyerang organ lain. Dan dia bisa menyebar ke orang lain kalau si bakterinya itu tinggalnya di paru-paru. Kalau dia tinggalnya di kelenjar, pada kasus TB kelenjar, dia tidak akan menularkan kepada orang lain karena kelenjar itu tertutup. Tapi kalau paru-paru, kita bisa nafas dan menularkan kepada orang lain. Gitu logikanya. Jadi kalau ada pasien TB kelenjar itu aman sebenarnya, tinggal pengobatan aja. Tapi kalau TB paru itu harus diperiksa secara detail karena dia punya potensi menularkan kepada orang lain. Resiko penularannya dia termasuk yang tinggi ya, atau dalam hal ini kita sebut sebagai annual risk of tuberculosis infection atau ARTI 1 hingga 2%. Jadi dalam satu populasi itu kalau 1%, 10 dari 1000 orang itu terinfeksi TBC, dan ini angkanya cukup tinggi. Nah, dari orang yang TB yang terinfeksi hanya 10% yang akan jadi tuberkulosis. Yang menyerang paru hanya 10% saja. Tapi 10% ini tadi kalau tidak diobati, maka dalam 5 tahun 50%-nya akan meninggal gitu. Jadi memang nggak banyak secara statistik, tapi potensi meninggalnya besar, 50%. Pengobatannya pun termasuk panjang, harus disiplin. Dia kan antibiotik tuh selama 3-6 bulan. Dan gratis dari pemerintah sebenarnya, tapi kadang orang-orang itu nggak sanggupnya karena harus rutin minum obat setiap hari tanpa putus. Itu yang membuat pengobatan TB itu menjadi sedikit terhambat gitu. Dan 25% pasien lainnya itu bisa sembuh dengan sendirinya karena dia punya daya tahan tubuh yang baik gitu. Berikutnya tadi tentang bakteri, sudah kita bahas 2 jenis bakteri yang memang umum. Oh, kenapa Mbak Nisa? Maaf, slide-nya nggak bergerak Bu dari tadi Bu. Oh iya, kan nggak bergerak kah? Ya, Oh, maaf. Berarti yang tadi gambar-gambar TB nggak muncul? Oh alah, maaf Mbak, maaf. Oke, nanti ada rekamannya ya, masuk di rekaman harusnya ya. Oke, sip. Saya minta maaf. Nah, sekarang saya putarkan yang virus ya. Oke, virus. Bentar. Sebentar. Gerak nggak? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke virus. Beda dengan bakteri, virus itu adalah makhluk sifatnya parasit. Dia kalau di meja nggak hidup, tapi dalam tubuh makhluk hidup lain dia akan hidup karena dia bersifat parasit. Dia numpang hidup, baru dia bisa hidup. Kita sebut sebagai organisme intraselular obligat parasit ya. Dan badan dia itu simple, hanya mengandung material genetik, RNA atau DNA yang dilindungi oleh protein. Itu aja tubuh dia. Jadi tujuan hidup virus tuh gampang, memperbanyak material genetiknya. Cuman itu.
Kemudian satu badan virus yang lengkap yang siap menginfeksi kita sebut sebagai virion. Kemudian fungsi virion ini itu tadi untuk menularkan atau menginfeksi satu makhluk hidup tertentu. Nah, virus ini karena dia bersifat sebagai parasit obligat, dia butuh inang. Nah, virus-virus yang menyebabkan penyakit pada manusia adalah virus yang inangnya memang manusia. Apakah bisa virus pada kucing menginfeksi manusia? Tidak bisa, karena virus sangat spesifik. Kalau dia, bahkan dia spesifik dalam sel. Kalau dia virus pada kucing, dia spesifik hanya mau hidup di selnya kucing. Dia kalau nempel di tubuh manusia ya tidak akan bisa berkembang biak karena bukan inangnya. Tapi kalau virus tersebut mengalami mutasi, maka dia bisa berubah, menyesuaikan diri. Contohnya COVID ya, COVID kan jelas itu virus manusia. Tapi kalau saya nggak salah beberapa bulan terakhir itu ada laporan bahwa COVID sudah menyerang kucing dan anjing, ya, hewan peliharaan. Jadi beberapa hewan peliharaan itu sudah teridentifikasi mengalami COVID-19. Berarti ada perubahan, ada mutasi dari si virus. Dari awalnya inangnya hanya manusia, dia berubah menjadi inangnya juga bisa hewan lain. Itu bisa terjadi, ya. Jadi virus itu cirinya seperti itu. Kalau tidak dengan inangnya, dia nggak bisa hidup. Kalau nggak dalam inangnya, ya dia nggak bisa berkembang biak. Ya, dia dorman. Nah, ini ukuran virus. Ini bakteri yang dari tadi kita omongin, E. coli atau Mycobacterium tuberculosis. Ini ukurannya segini. Virus ukurannya yang sekecil ini. Ini bakteriofage, ini pitovirus, ini HIV, sekecil ini HIV. Ini Zika. Zika ini penyakit baru-baru 2016-2015. Dan ini parvovirus. Jadi kecil banget ukurannya, ya. Nah, ini bentuk dari si virus. Ada yang bentuknya kayak gini, kayak mur. Ini kakinya untuk dia bergerak. Ini bakteriofage. Dia virus yang menyerang bakteri. Ini bakteri juga, ini juga virus yang dia itu menyerang tanaman tobacco, tanaman tembakau. Dan ini adalah virus HIV yang menyerang manusia. Jadi bentuk virus itu beraneka ragam juga. Ada yang bulat, ada yang spiral, ada yang heksagonal seperti ini. Jadi macam-macam bentuknya virus. Dan bentuk-bentuk ini sangat disesuaikan dengan inang dan cara dia berkembang biak. Virus yang akan kita bahas di sini ada beberapa jenis saja yang memang menyebabkan penyakit pada manusia. Yang pertama, hepatitis. Udah pada kenal ya hepatitis, penyakit hati gitu kan. Hepatitis ini menyebabkan inflamasi atau peradangan pada hati yang penyebabnya bisa terjadi karena alkohol, obat-obatan, autoimun, atau bahkan obesitas karena ada perlemakan hati. Tapi kalau virus, penyebabnya adalah virus hepatitis. Karena ada inflamasi atau peradangan berlebihan dalam jangka panjang di hati mereka, maka hatinya akan mengalami fibrosis, sirosis, dan kemudian menjadi kanker hati. Fibrosis itu hatinya jadi kayak sedikit rusak tapi masih bisa berfungsi. Sirosis sudah rusak parah, dia nggak bisa berfungsi. Kalau tidak ada penanganan, dia akan jadi kanker hati. Problemnya adalah manusia itu sangat fleksibel. Ketika hatinya rusak 50%, manusia tetap masih bisa hidup normal. Jadi nggak kedetek. Padahal kalau kita tahu kita mengalami kerusakan 50%, bisa dicangkok hatinya. Bisa dioperasi, dipotong bagian rusaknya dan diganti sama yang baru, cangkok hati namanya. Tapi kadangkala baru muncul gejala ketika sudah parah dan itu sudah susah untuk disembuhkan. Karena hati fungsinya banyak buat tubuh kita. Kita makan buah, yang mencerna gula buah itu hanya hati. Kita makan lemak, yang mencerna juga hati. Kita makan obat, yang mencerna juga hati. Jadi hati itu fungsinya banyak banget. Jadi kalau itu rusak, komplikasinya luar biasa. Nah, si hepatitis ini menyerang hati. Nah, ternyata dia ada 5 jenis. Ada hepatitis A, B, C, D, E. Masing-masing menjadi penyebab penyakit hepatitis A, B, C, D, E. Yang paling umum itu hepatitis A. Penyakit kuning kalau kita sebut.
Jadi orang-orang mahasiswa biasanya kalau dia tinggal di asrama itu sering tuh kena hepatitis A, atau anak pesantren, karena kalau udah kena satu akan nyebar ke yang lain karena dia menyebar melalui makanan. Hepatitis A, penyakit kuning. Kalau hepatitis B yang sering kita lihat ya, kalau di bidan kalau saya nggak salah ibu hamil kan harus, kalau mau melahirkan harus tes hepatitis B tuh biasanya. Ini yang bisa dorman dalam hati. Hepatitis C juga demikian. D dan E cenderung seperti A. Jadi yang berbahaya tuh B dengan C biasanya, yang mana memang tenaga kesehatan direkomendasikan untuk mengambil vaksinasi hepatitis B secara berkala 5 tahun sekali gitu ya, karena untuk perlindungan. Kemudian ini jenis virusnya, jenis virus hepatitisnya, yaitu dia jenisnya Hepatnaviridae dengan ukuran 42 nanometer, dan dia double strand circular virus. Kemudian dia itu memiliki 3 stadium, artinya dia punya 3 siklus hidup si virus hepatitis ini. Yang pertama stadium prodromal, stadium ikterus, dan stadium pemulihan. Nggak usah pusing namanya, langsung aja. Kalau prodromal itu intinya dia belum memberikan gejala apapun. Jadi pasien terinfeksi hepatitis, dia nggak punya gejala apapun. Nah, biasanya ini bawaan dari lahir. Kan kadang ada ibu tidak sadar dia itu hepatitis, melahirkan anak, anaknya membawa penyakit hepatitis itu. Dia sehat, dia normal, tidak ada penyakit apapun, dan itu disebut sebagai stadium prodromal. Jadi virusnya cuma diem aja, laten aja, dorman di dalam tubuh si pasien. Nah, tapi kadang-kadang sehingga mereka ini seringkali kalau dites nggak muncul antibodi. Kan kita kan ngetes hepatitis pakai kit rapid test ya, HPSAG. Nah, HPSAG kan mengukur antibodi di tubuh pasien. Jadi pada tahap ini tubuh pasien tuh belum punya antibodi, jadi tetap negatif hasilnya, padahal dia sudah punya virus itu. Sementara kita nggak punya cara lain kalau untuk deteksi hepatitis selain pakai rapid antibody, makanya ada keterbatasan di situ. Kemudian stadium ikterus. Nah, kalau stadium ikterus ini semisal kita kena hepatitis, misal nih kasusnya ada pasien ibu melahirkan darurat misalkan, tidak sempat kita tes hepatitisnya, kita harus menolong persalinan seperti itu. Ternyata perdarahan dan akhirnya pas dites ternyata ibunya hepatitis. Artinya nakes yang membantu kelahiran ibu tadi itu punya potensi terinfeksi hepatitis. Nah, biasanya pada orang-orang tertentu yang imunnya turun, dia akan mengalami gejala 2 hingga 3 minggu, dan ini disebut sebagai stadium ikterus. Jadi pada stadium ini sudah muncul gejala khas pada pasien. Contohnya perbesaran dan nyeri hati, splenomegali, dan pruritus. Jadi pada gejala ini tuh orang udah aware, udah sadar kayaknya saya kena hepatitis dan mulai melakukan pengobatan biasanya pada tahap ini. Tahap terakhir adalah pemulihan. Biasanya timbul antara 2 hingga 4 bulan pasca terinfeksi, dan ini gejala-gejala yang pada stadium ikterus muncul akan mereda gitu, akan mereda. Tapi memang susahnya dari hepatitis itu nggak bisa disembuhin, jadi hanya bisa memulihkan saja, nggak bisa sembuh. Jadi dia akan dorman, akan tidur di dalam hati, dan akan hidup bersama hepatitis umur hidupnya. Itu kayak gitu. Itu makanya hepatitis itu berbahaya, karena nanti dia akan memicu kanker hati. Kemudian penyakit lain terkait dengan virus yaitu corona. Dia masuk dalam kategori virus Coronaviridae. Dia itu ukurannya 70 hingga 160 nanometer dan bersifat RNA strain positif. Jadi virus itu material genetiknya ada 2, ada DNA, ada RNA. Virus RNA punya ciri khas gampang bermutasi. Makanya sering dengar kan di TV corona mutasi. Corona di India mutasi versi ini. Sebenarnya mutasi pada corona itu memang lumrah terjadi. Tapi karena si corona ini begitu masif saat ini,
ketika terjadi mutasi, manusia khawatir vaksin tidak bisa lagi bekerja karena ada perubahan genetik pada si corona. Seperti itu. Gimana caranya kita memutuskan rantai mutasi pada COVID? Gampang, jangan sampai positif. Karena kalau kita positif, kita insya Allah sembuh karena masih muda. Tapi kita berperan atau kita turut serta dalam mempercepat potensi virusnya bermutasi seperti itu. Karena semakin sering pindah individu, semakin besar peluang virusnya bermutasi. Itu ciri khas dari virus RNA. Kalau virus DNA dia lebih stabil, agak jarang bermutasi. Kalau RNA dia sangat mudah bermutasi. Nah, pada corona dia punya 4 protein utama, protein N yang jadi selubungnya, protein M juga yang jadi selubung. Nah, yang berbahaya nih protein S atau spike. Ini adalah protein yang jadi mahkota-mahkotanya si COVID. Nah, mahkota-mahkota COVID itu fungsinya untuk nempel. Jadi, kalau alat tempelnya berubah, tubuh kita akan sulit mengenali itu sebagai COVID yang pernah nyerang kita beberapa bulan yang lalu. Dan itu yang kita khawatirkan dari dari vaksin sebenarnya, vaksin COVID. Ketika terjadi perubahan signifikan pada protein spike. Kemudian coronavirus ini ternyata tidak hanya menjadi penyebab COVID-19, tapi juga SARS. Jadi kalau mbak-mbaknya ingat 2003 itu ada penyakit SARS di Indonesia sempat masuk tapi nggak lama. Dia lebih mematikan daripada COVID. Dia bisa membuat penderitanya 50% itu meninggal. Tapi bedanya adalah orang kena SARS langsung sakit, nggak kemana-mana. Kalau COVID, kita kena COVID masih bisa jalan-jalan. Jadi menyebarnya lebih banyak gitu. Ini bentuk dari virus COVID, bulat, ada mahkotanya. Yang merah-merah ini mahkota. Mahkota inilah yang kita sebut sebagai protein spike. Ini adalah jangkar dia untuk nempel di sel tubuh manusia. Ketika ini berubah, maka nanti tubuh kita akan sulit mengenali dia. Bukan sulit mengenali dia dalam hal bisa nempel, tapi imunitas kita. Karena imunitas sebagian besar akan mengenali spike-nya ini. Jadi kalau spike-nya berubah, imun kita bingung, ini kayaknya barang baru deh gitu. Ya. Kemudian penyakitnya seperti yang saya bilang tadi, ada yang namanya SARS. Dia itu menyerangnya di daerah Asia Timur saat itu. Di Indonesia juga ada tapi tidak terlalu parah waktu itu. Dia termasuk airborne virus, artinya dia itu menyebar melalui udara. Masa inkubasi sama kayak COVID, 2 hingga 7 hari. Gejalanya sama kayak COVID, flu serta sesak nafas. Dan saat itu tidak ada vaksin, karena memang yang diserang tidak global, tapi cukup parah di negara-negara ini. Cina, Taiwan, Jepang, Korea sangat parah di sana. Tapi tidak seperti sekarang, yang terkena hanya sebagian. Saat itu ada vaksin, tapi belum sempurna. Jadi vaksin yang ada saat ini itu sebenarnya adalah vaksin SARS yang disesuaikan dengan kondisi COVID saat ini. Nah, penanganannya seperti apa? Penanganannya itu sama kayak COVID, di ronsen toraks untuk mengetahui ada pneumonia atau tidak, PCR maupun antigen. Yang berikutnya COVID, ini udah pasti pada tahu COVID, sama penanganannya ada rapid antibody, rapid antigen, swab PCR serta ronsen. Nah, yang penyakit terakhir terkait dengan virus HIV ini penyakit yang udah lama banget dan sampai hari ini nggak ada obatnya gitu ya. Di Kalbar sendiri angka HIV tidak terlalu tinggi, tapi di Indonesia bagian timur angka HIV cukup tinggi, khususnya daerah Papua. Di sana vaskes susah, banyak pula yang HIV ya. HIV ini singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, nama virusnya HIV. Dia yang menjadi penyebab penyakit AIDS. Jadi AIDS itu penyakitnya, virusnya itu HIV. Jadi berbeda ya. HIV ini kenapa berbahaya? Dia menyerang sel imun, khususnya sel imun CD4. Gitu ya.
Jadi kalau CD4 ini dalam sistem imun kita berfungsi sebagai surveillance. Kalau dia rusak, sel imun lain nggak bisa kerja. Dia tahap awal soalnya. Jadi si HIV ini menyerang CD4 sehingga sehingga sel imun lainnya nggak bisa bekerja seperti itu. Makanya orang dengan HIV meninggalnya bukan karena HIV, tapi dia akan meninggal karena flu, karena batuk, TBC, karena penyakit-penyakit simple. Tapi badan dia tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Kemudian HIV itu menular melalui cairan tubuh seperti darah, sperma, dan cairan vagina. Makanya dia itu menyebar melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik pada pengguna drugs, dan sebagainya. Dia tidak bisa sembuh, tapi ada antiretroviral yang bisa mengontrol HIV. Jadi orang dengan HIV belum jadi AIDS, dia hidupnya normal. Biasanya mereka baru menjadi AIDS setelah 10 tahun. Nah, asal si pasien pada saat masih tahap HIV mengkonsumsi antiretroviral secara teratur, maka dia tidak akan berkembang menjadi AIDS dan dia bisa hidup secara normal. Tapi kebanyakan orang tidak tahu dia HIV, sehingga dia tidak mengkonsumsi antiretroviral dan baru tahu setelah mengalami AIDS. Seperti itu. Oke, kemudian ini sedikit angka ya. Kalau dia mengalami HIV, biasanya jumlah CD4, sel CD4-nya kurang dari 200 sel, sangat sedikit. Kemudian gejala AIDS kalau dia udah berkembang jadi AIDS ya, demam tinggi, ruam pada kulit, muntah, nyeri otot dan sendi, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit tenggorokan, dan lain-lain. Jadi memang yang kita ingin hindari itu adalah jadi AIDS-nya sebenarnya, karena memang belum ada obatnya. Jadi obat terbaik yang ada saat ini itu adalah obat yang dapat meminimalisir perkembangan si virus atau antiretroviral tadi.